Mau cari rumah yang lokasinya persis di tengah Cibubur, akses tol ke Jakarta, ke airport, ke Puncak, atau ke Bandung udah connect semua. Harga mulai 2 M-an udah dapet rumah 3 lantai. Plus didevelop langsung oleh 2 naga properti, yaitu Sinar Masland dan Astraland. Daripada penasaran, yuk ikut aku lihat rumahnya. Balik lagi sama aku Monica Tineke di channel Property Hunter. Hari ini aku mau rekomendasiin rumah yang lokasinya strategis banget, tepat di pinggir jalan utama alternatif Cibubur. Dari main gate-nya itu berseberangan langsung sama exit tol Jatikarya. Dari sini juga nggak jauh sama akses tol Jagorawi dan akses tol Cimanggis Cibitung yang udah terhubung sama jalan tol Jor 2. Dari sini juga dekat sama stasiun LRT. Jadi nggak ada lagi deh tuh pulang kerja masih harus capek macet-macetan. Bahkan harga rumahnya nggak nyampe 5 M, cuma mulai dari 2 miliaran aja. Bahkan masih ada juga nih diskon sampai dengan 20% untuk unit-unit tertentunya. Perumahannya berkonsep township, luas areanya 75 hektar, di mana 27%-nya dialokasikan menjadi green area. Selebihnya adalah residensial dan komersial area. Di bagian depan terdapat mixed use area dan di dalamnya nanti akan ada central lake komersial dan South Lake komersial dengan konsep view danau. Jadi penghuni nantinya bener-bener akan dimudahkan untuk kebutuhan harian, kegiatan produktivitas bisa dilakukan dalam jarak dekat tanpa perlu bergantung sama kawasan lain. Gak heran ya, klaster pertamanya yang belum lama launching udah sold out dalam waktu kurang dari 6 bulan. Tapi kabar baiknya udah dibuka lagi nih klaster keduanya, mulai dari tipe 2 lantai sampai 3 lantai. Lokasinya lebih dekat dengan fasilitas clubhouse dan punya green area yang lebih luas. Terdapat children playground dan community park sebagai communal area. Dan pastinya karena ini klaster baru, udah pasti banyak banget promo yang good deals banget. Makanya pastiin teman-teman tonton videonya sampai habis ya. Show unitnya ada beberapa ya. Kalau di sana adalah rumah tipe 8 dan tipe 10, yang di sini adalah tipe 6 dan tipe 7. Yang akan kita home tour adalah rumah tipe 7-nya nih. Buat teman-teman newlyweds yang mau cari rumah dengan spek terbaik untuk jangka panjang atau yang udah berkeluarga butuh kamar banyak, rumah ini pas banget. Udah 3 lantai, di dalamnya punya 3+1 kamar tidur dan 3+1 kamar mandi. Luas bangunannya 143 meter persegi. Luas tanahnya 84 meter persegi, dimensinya lebarnya 7 meter, panjang ke belakang 12 meter. Desain fasadnya modern minimalis ya, dibalut warna earth tone dan timeless, beratapkan bentuk limas dan di lantai 2-nya udah punya balkon. Untuk tipe 7 ini kalau dari side plan sih rumahnya hadap utara dan selatan. Jadi hawa di dalam tuh sejuk ya karena nggak langsung kena paparan sinar matahari. Terus teman-teman lihat nih, ROW jalan depan rumahnya itu lebar banget 9 meter. Nilai plusnya lagi, di sini listriknya udah underground, jadi lingkungannya udah pasti rapi pol. Di depan rumahnya udah disediain area taman bersebelahan sama area carportnya yang lebar banget nih menurut aku. 6 kali 5 meter cukup untuk parkir 2 mobil, tapi kalau misalnya punya motor di samping sana juga masih muat ya. Kalau teman-teman lihat, di sini ada 2 pintu. Yang ini adalah akses utama dan yang ini adalah akses ke gudang. Gudangnya ini manfaatin area bawah tangga, space-nya cukup besar banget, bisa buat simpan perkakas rumah tangga. Atau kalau kamu hobi ngegoes nih, sepedanya lagi nganggur nggak dipakai, bisa disimpan di dalam sini. Untuk area terasnya ini juga cukup besar ya. Kalau buat nyambut tamu sebentar-sebentar aja sih masih nyaman banget di sini. Tinggal tambahin beberapa kursi dan meja aja. Pembelian rumah ini juga udah include free carport kanopi ya. Jadi kamu nggak usah repot lagi tuh cari tukang untuk pasang kanopi. Bisa saving cost juga dan nilai lebihnya lagi, lingkungan klasternya pasti bakal lebih rapi karena kanopinya udah seragam. Rumah ini juga udah dilengkapi sama fitur smart home yang bikin hidup lebih mudah. Terdapat 2 smart CCTV di bagian outdoor dan indoor. Penempatannya di area strategis dengan video berkualitas tinggi dan fitur pemantauan canggih. Bisa panning, tilting, dan zoom. Terus kamu juga dapat digital door lock nih. Ini adalah salah satu kunci efektif untuk pengamanan rumah supaya lebih maksimal. Mode akses bukanya juga banyak ya. Bisa pakai fingerprint, pin code, RFID key, mechanic key, atau golden camera. Sekarang kita masuk ke rumahnya, yuk! Selamat datang! Nah, begitu masuk kita ketemu sama guest room-nya nih, ukurannya 3,1 x 3,2 meter. Areanya kelihatan terang ya, karena di sini ada beberapa bukaan jendela. Tapi ini hanya didapat untuk unit hook.
Kalau unit badan dapatnya cuma satu sisi aja jendela ini yang view-nya menghadap ke bagian depan. Di area ini teman-teman bisa tambahkan sofa minimalis dengan bantalan sandaran serta cushion bermotif dan warna-warna cerah kayak gini untuk memberi kesan lebih elegan. Jadi kalau mungkin di bagian depan bisa untuk nyambut tamu yang keperluannya sebentar-sebentar aja, di sini bisa buat jadi ruang tamu yang lebih intimate. Di rumah ini, saklarnya juga udah pakai smart switch nih, yang memudahkan bagi kamu untuk hidupin lampu di rumah hanya melalui aplikasi. Semua jadi lebih aman dan praktis dalam genggaman. Di samping guest roomnya, in case kalau tamunya butuh cuci tangan atau ke toilet, di sini juga udah disediain. Ada wastafel di bagian luar, terpisah dari kamar mandinya. Kenapa sih aku bilang ini kamar mandi? Karena di dalamnya ini udah full sanitary lengkap berikut sama showernya. Jadi nggak cuma sekedar ke toilet, kalau mau mandi pun di sini bisa. Rumah ini punya 3 kamar tidur, salah satunya ada di lantai bawah. Jadi kalau ada teman atau keluarga yang mau nginep, mereka bisa istirahat dan tidur di kamar ini. Ukurannya 2,6 dikali 3 meter. Tapi kalau okupansinya belum butuh 3 kamar, ruang ini bisa dialih fungsikan loh. Jadi ruang gym, working space, study room, atau mungkin mini studio buat bikin konten dari rumah. Kamar ini juga pencahayaannya oke ya, karena di sini ada jendela yang view-nya menghadap ke depan rumah. Di bagian belakang masih ada wet kitchen atau istilah orang awam sering bilangnya tuh dapur kotor. Ukurannya 3 kali 2 meter. Nah, mana nih tim dapur belakang kayak aku? Boleh komen di bawah dan kasih tahu alasannya ya. Kalau aku sih suka banget layout yang kayak gini. Kenapa? Karena dari depan nggak langsung kelihatan area dapurnya. Jadi kalau ada tamu yang datang, dapurnya lagi berantakan, mereka nggak akan bisa lihat. Plus, penempatannya itu deketan sama pintu geser menuju area void yang ada di bagian backyard rumahnya. Jadi asap masakan bisa langsung tersirkulasi keluar dengan baik. Tapi langkah baiknya kalau teman-teman pasangin cooker hood lagi sih biar lebih maksimal. Terus bisa juga dibuatin kitchen set dengan ambalan tertutup atas bawah kayak gini buat naruh bumbu-bumbu dapur, peralatan masak, dan juga peralatan makan di area storage terbuka kayak gini. Cantik ya. Untuk di bagian belakang ini ukurannya 3,1 kali 1,2 meter. Di sini masih ada sedikit teras kecil. Dan area ini mungkin bisa diperuntukkan jadi tempat jemur pakaian. Rumahnya nanti batasnya sampai tembok yang kotak ini ya. Dan nanti ini bakalan ditembok setinggi 2,4 meter. Di samping dapur basahnya, itu tuh ada ruangan lagi. Ini adalah kamar tidur dan kamar mandi ART. Luasannya menurut aku udah sangat proper sih buat si bibi istirahat. Kalau misalnya teman-teman punya 2 bibi, bisa diakalin pakai ranjang bunk bed atas bawah di sebelah sini. Untuk pintu kamar mandinya ini udah pakai PVC ya. Dan kalau pintu kamarnya ini teman-teman lihat deh, udah ada kusen yang disiapin, tapi pintunya belum terpasang. Tapi kalau kamu udah beli rumahnya, nanti semua pintunya udah bakalan terpasang kok. Ini dibiarin terbuka biar kalau ada tamu yang visit jadi lebih gampang lihat rumahnya. Lantai satunya udah, sekarang kita lihat lantai 2 rumahnya yuk. Nah, sekarang kita udah ada di lantai 2 nih. Untuk area tangganya terang ya, di situ ada jendela dan lebar tangganya ini 1,4 meter. Jadi kalau mau masukin perabotan besar ke atas kayak sofa, lemari, kasur, itu bisa mudah dan leluasa. Di lantai 2 rumah ini ada 1 kamar mandi dan 1 kamar tidur. Kita lihat dulu kamar mandinya. Ukuran kamar mandinya 1,4 kali 2,8 meter. Udah dikasih exhaust fan juga dan antara area kering sama area basahnya udah disekat sama tempered glass. Ini belum dapat, tapi idenya bisa ditiru biar area di belakang kloset itu bisa dibikin ambalan kayak gini buat taruh dekorasi, perlengkapan mandi, dan pengharum ruangan kayak gini. Untuk dindingnya juga udah di keramik full sampai batas plafon ya. Kalau yang ini pakai motif HT, nah yang ini pakai keramik bevel white ukuran 2 kali 10 cm. Lantainya juga udah di keramik HT yang jenisnya anti slip jadi nggak licin. Oke, sekarang kita lihat kamarnya. Wow, besar ya. Tapi jangan salah, ini belum kamar tidur utama. Ini masih kamar tidur anak. Lebarnya 5, panjang 2,8 meter. Aku suka banget deh sama desainnya. Suasananya hangat dan nyaman. Mulai dari pilihan warna, bentuk furniture, kombinasi wall decor, sampai pencahayaannya pun nih menurut aku pas banget. Kalau teman-teman mau punya jendela ekstra di samping tempat tidur kayak gini, ini hanya ada untuk unit hook ya. Di sini kamu bisa tempatkan queen size bed dengan nakas kecil di kiri kanannya. Terus di dekat kasur kamu bisa taruh meja belajar atau meja rias. Dan di samping pintu masuknya itu bisa muat taruh lemari 3 pintu. Sekarang kita lihat main living roomnya. Luas banget ya. Ini adalah ruang utama untuk tempat kumpul keluarga dari rumah ini. Luasannya hampir 30 meter persegi sendiri loh. Di sini ada
ruang makan keluarga dengan meja berbentuk oval up to 6 seaters warna biru kayak gini. Terus di atasnya dikasih lampu hias gantung kayak gini, jadi suasananya cantik ya. Dan di samping ruang makannya di sini ada dry kitchen atau dapur bersih. Jadi makanan dari bawah yang udah selesai dimasak bisa di-prepare dulu di sini sebelum dihidangkan buat disantap. Dan ini dia adalah ruang keluarganya yang besar dan mewah kelihatannya ya. Dengan double high ceiling tingginya hampir 7,5 meter. Untuk kaca jendelanya ini juga besar-besar ya. Sisi sebelah sini itu hanya teman-teman dapatkan kalau belinya unit hook. Kalau kamu mau rumahnya percis kayak di rumah contoh ini, kamu harus beli unit hook juga. Kalau misalnya lagi adain acara kumpul keluarga besar, terus juga lagi adain acara arisan mungkin butuh extra space, kamu tinggal buka aja pintu geser ini karena ini connecting ke area balkoninya. Tinggal taruh beberapa kursi di sini deh, jadi bisa tempat duduk tambahan. Wah, asli ini tuh vibes-nya beneran nyaman banget sih. Kalau kamu mau buktiin sendiri bisa datang, tapi jangan lupa untuk janjian dulu sama tim Property Hunter ya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Oke, dari tadi kita baru lihat 2 kamar tidur ya, karena satunya lagi itu ada di lantai 3 yaitu master bedroomnya. Let's go! Sebelum lanjut, aku mau kasih lihat dulu di sini ada bukaan yang mengarah ke high ceiling dari rumah ini. Di sini kita bisa lihat ya view pemandangan di depan rumah dan juga aktivitas di bawah. Mungkin sebagian teman-teman nanya, kok master bedroomnya ada di lantai 3 sih? Apa nggak capek bolak-balik naik turun tangga? Nah, sebenarnya rumah ini didesain untuk center aktivitas keluarga ada di lantai 2. Lantai 1 tuh cuma untuk khusus tamu dan ART aja. Jadi sebenarnya dari master bedroom cukup turun 1 lantai kalau misalnya mau makan atau mau santai main bareng anak-anak dan keluarga. Dan alasan lainnya biar master bedroomnya bisa dapet seluas ini nih ukurannya. Yuk kita lihat. Wah, saking luasnya, teman-teman bisa lihat di sini terbagi beberapa area. Ada tempat tidur, di sana ada walk-in closet, dressing table, dan ensuite bathroom. Kita lihat dulu area tempat tidurnya. Ini pilihan nuansanya natural, timeless, dan estetik ya. Terus juga pencahayaannya oke, karena ini view-nya menghadap ke backyard. Suasananya beneran hangat dan nyaman. Di sini kamu bisa tempatkan king size bed. Terus di depan kasurnya kamu bisa tempatkan televisi juga. Jadi kalau belum ngantuk bisa nonton TV dulu. By the way, sekat di belakang TV ini sifatnya opsional ya. Nantinya nggak ada, jadi ngeplong aja langsung ke area walk-in closetnya. Ini juga spacious ya, muat untuk lemari pakaian up to 5 doors. Dan di sini kamu bisa tempatkan etalase juga untuk nyimpen koleksi tas, dompet, clutch bag, dan juga foto-foto memorable kamu sama keluarga. Bahkan saking luasnya nih, area walk-in closetnya juga masih bisa punya space untuk taruh single sofa kayak gini. Tapi kalau aku sih lebih prefer karena ini master bedroom, yang berarti kamar kamu sama pasangan mungkin lebih pas pakai sofa 2 seater kali ya. Jadi kalau mau ngobrol selain di kasur bisa duduk-duduk juga di area ini. Sekarang kita pindah ke area dressing table-nya. Menurut aku sih kalau buat aku segini udah cukup dan lega banget ya. Area ini juga terang karena di sampingnya ini ada jendela. Nah, biar dressing table-nya rapi, teman-teman bisa bikin ambalan cantik kayak gini nih di sebelahnya buat taruh skincare, perlengkapan make up, dan koleksi perfume kamu. Sekarang kita lihat ensuite bathroom dari master bedroom-nya nih. Ukurannya 1,4 x 2,4 meter. By the way, aku mau info kalau sanitari semua di rumah ini tuh di kamar mandinya udah by Kohler ya, yang bikin spek rumah ini makin teratas. Terus juga di kamar mandinya nanti udah disediain instalasi pipa air panas. Jadi kamu tinggal beli water heaternya aja deh. Sumber air bersih di sini juga udah PDAM. Listriknya udah dibekali daya 3.500 watt dan lantai rumahnya udah pakai full HT. Gimana? Bagus banget kan rumahnya? Sekarang aku mau spill apa aja sih keuntungan kalau kamu beli rumah di sini. Pertama, kalau kamu tinggal di sini yang berlokasi di Cibubur, akses tolnya tuh udah deket banget. Dari sini cuma 2 menit ke exit tol Jatikarya dan 5 menit ke stasiun LRT Harjamukti. Kedua, developernya dari Sinar Masland dan Astraland yang track recordnya tuh udah bagus. Ketiga, lingkungannya udah hidup. Di sekitaran sini ada banyak banget tempat hangout quality time sama keluarga. Ada Living World, Ion Mall, Trans Studio Mall, dan Ciputra Mall Cibubur. Terus kalau mau ke rumah sakit, di sini juga ada beberapa pilihan kayak Rumah Sakit Melia, Rumah Sakit Permata Cibubur, Eka Hospital, dan Mitra Keluarga. Nggak ketinggalan di sini juga ada banyak pilihan sekolah berkualitas. Contohnya ada BPK Penabur, Al-Azhar, Global Mandiri School, dan juga Lab School. Keempat, tipe rumah di sini juga variatif banget, mulai dari rumah 2 lantai di lebar 6 dan rumah 3 lantai. Selain rumah yang tadi kita home tour, di sini juga ada rumah 3 lantai dengan dimensi yang lebih besar di lebar 8 dan lebar 10. Harga rumahnya mulai dari
2 miliaran aja. Dan saat ini promonya lagi best deals banget. Kamu bisa dapat free IPL 1 tahun, free kanopi, free CCTV 2 unit, free smart door lock, free voucher elektronik atau furniture sampai dengan 20 juta. Bahkan saat ini lagi ada diskon sampai dengan 20% loh untuk unit-unit tertentu. Terakhir aku mau tutup home tour kita kali ini dengan closing statement yang bagus nih. Kalau membangun rumah ideal bukan tentang seberapa besar atau mewah, tapi bagaimana kamu menjadikannya tempat yang nyaman dan penuh cinta. Dan yang terpenting, rumah adalah tempat mulai dan mengakhiri hari bersama, tempat berlindung, dan tempat cinta kalian bertumbuh. So, apakah ini rumah ideal buat kamu? Kalau iya dan kamu tertarik, info lengkap atau janjian buat survei lokasi, segera hubungi tim Property Hunter ya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Oke, demikianlah home tour kita kali ini. Buat kamu yang suka sama rumahnya, bantu kita untuk like, share, dan subscribe channel Property Hunter ya. Biar kita juga tahu nih kalau channel ini bermanfaat buat kamu. Kita juga punya Instagram dan TikTok, bantu follow ya teman-teman. Mudah beli rumah, siapa takut? Aku Monica Tineke pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!